Di sini gue pengen jujur ke lu semua. 100 juta pertama ketika lu mencapainya itu bukan tentang angka di rekening, tapi tentang perjalanan, kesabaran, ketekunan, dan konsisten yang gak semua orang bisa tahan dalam jangka waktu yang lama. Gue pun dulu hampir nyerah, tapi akhirnya gue selamat. Karena gue tahu kalau gue konsisten, gue pasti berhasil. Tapi sebelum gue cerita gimana akhirnya bisa sampai ke angka segitu, gue mau balik dulu, gue mau flashback ke waktu dulu gue baru banget mulai kerja, punya gaji pertama, tabungan masih nol, satu-satunya hal yang gue punya itu adalah niat untuk berubah, dan juga mental nekat ya. Apalagi gue pernah ketipu setelah gue nabung, akhirnya gue nggak punya duit, gue depresi, akhirnya gue mulai bangkit di situ dengan cara gue minjem duit, habis itu barulah gue bayar utang tersebut pelan-pelan dan sampailah gue di titik sekarang ini di mana gue bisa untuk on track untuk mencapai financial freedom. Nah, gue mulai dari hal yang paling besar dulu ya. Yang paling dasar di sini adalah gue menabung dan bikin dana darurat. Gue tahan ego gue buat nggak beli barang-barang yang gue pengen tapi gue nggak butuh. Contohnya mobil, kalau gue lagi nggak butuh banget, ngapain gue beli? Kecuali gue udah butuh mobil ya udah gue beli gitu. Nah, setiap gajian gue sisihin 20-30% langsung buat masuk ke tabungan. Walaupun kecil, tapi itu ngebentuk kebiasaan disiplin finansial gue. Karena gue harus konsisten dan disiplin supaya gue bisa mencapai financial freedom gue. Karena gue punya target, gue pengen mencapai 1 miliar rupiah sebelum gue usia 30 tahun. Setelah dana darurat aman, gue mulai belajar investasi. Gue pelajarin dulu saham-saham blue chip kayak BBCA, BMRI, BBNI, BBRI, segala macam. Belajar cara baca laporan keuangan dan mulai pelan-pelan mulai nabung saham. Selain itu gue juga belajar, gue diversifikasi aset gue bukan cuma di saham, tapi juga gue masukin ke kripto, ke reksadana pasar uang, habis itu keuntungnya gue masukin ke emas dan perak untuk menjaga nilai kekayaan gue sampai dengan waktu yang panjang, 10-20 tahun ke depan. Tapi semuanya itu gue pelajarin dulu, gue gak FOMO, gue gak ikut-ikutan kata influencer atau investor, gue mau ngerti kenapa di sini dan kenapa gue harus melakukan hal tersebut. Dan jujur, nggak semua perjalanan tuh mulus. Gue pernah rugi, lihat portofolio merah, gue kesel, tapi di situ gue belajar. Kalau pas satu itu bukan akhir dari dunia, tapi itu adalah saat dimana lu harus membeli sebanyak-banyaknya dan untuk menserok semua saham ataupun Bitcoin yang ada di harga yang murah. Jadi ibarat barang diskon, lu beli banyak. Di sini kalau saham atau kripto lagi merah, di situ ada saat lu untuk beli dalam jumlah yang banyak. Nah, pas lagi hijau, yaitu di saat mana lu jual. Jangan terbalik, jangan FOMO. Nah, itu cuma bagian dari permainan banyak orang sabar. Karena gue yakin, pas satu itu bukan akhir dari dunia, tapi itu adalah kesempatan untuk kita melipat gandakan kekayaan kita. Nah, gue tuh juga belajar dari mentor-mentor yang kaya dan orang-orang kaya di top 10 Forbes ya. Gimana cara mindset mereka dan gimana cara mereka melipat gandakan uang. Gue beruntung banget bisa dapat insight-insight dari orang hebat kayak Theodorik, Suryanto, dan juga Ko Andrew Susanto. Dan mereka, gue tuh belajar banyak tentang abundance mindset ya, atau mindset keberlimpahan, bukan untuk mindset scarcity atau takut miskin. Mereka tuh kaya bukan karena hoki, tapi karena sabar, disiplin, konsisten, dan tahu mereka cara kerjanya uang. Dan itu yang buat mereka bisa melipat gandakan uang, dan itu yang gue tiru. Sampai satu hari ada turning point gue itu ketika saldo investasi gue dan tabungan gue itu nyampe 100 juta rupiah. Gue diam di situ dan sadar ini bukan puncak tapi awal baru. Karena di titik itu uang gue itu udah mulai kerja buat gue, bukan sebaliknya gue terus-terusan kerja buat uang. Tapi gue kerja untuk bisa mengupgrade diri gue, mengubah mindset gue, mengembangkan growth mindset gue, dan untuk membantu orang sekitar. Bukan kerja untuk diri gue, tapi gue kerja untuk membantu orang banyak, untuk melayani orang banyak di sekitar. Rasanya bangga, tapi juga tenang. Karena gue tahu, gue kerja bukan untuk bayar tagihan gue, tapi gue kerja untuk bisa membantu orang banyak. Perjalanan ini gue bisa lakuin karena gue tuh konsisten dan gue yakin kalau gue bisa lu semuanya juga bisa asal lu sabar dan konsisten dan gue yakin kita bisa mencapai financial freedom karena gue punya mimpi gue pengen pulang ke Indonesia untuk bantu orang banyak. Kalau lu lagi di fase awal dan ngerasa jalan lu berat jangan nyerah, follow channel ini gue bakal terus share pengalaman gue dan strategi-strategi dan mindset biar lu bisa bebas finansial dan gak kejebak rektor selamanya. Kalau gue bisa lu juga bisa. Thank you for watching.